berkumpul bersama-sama untuk boleh kita berbagi pengalaman. Dan perkenalkan, pasti sudah tahu saya Eva Novita Natalia Simanjuntak SPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDS Kristen Basic 2 Batam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman untuk kita semuanya tentang penerapan budaya positif. Sedikit bercerita ketika kami melakukan karya, diberitahukan tentang disiplin budaya positif. Saya juga sharing dengan guru pengajar praktik karena menurut saya hal-hal ini sudah kami lakukan di sekolah. Hanya saja mungkin ada hal-hal baru yang menurut saya temukan dalam pembelajaran pendidikan tentang budaya positif di guru penggerak ini. Nah, teman-teman, kita tahu bahwasanya saat ini banyak sekali hal-hal baru yang selalu dilakukan revisi dalam dunia pendidikan kita, baik dari kurikulum, baik dari aturan peraturan, banyak sekali. Nah, yang pastinya semua yang dilakukan itu tujuannya hanya muaranya nanti pada pelajar Pancasila. Jadi teman-teman pasti sudah sering mendengar juga profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini kita sudah dihadapkan kepada perubahan paradigma belajar yang ada saat ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ini? Diharapkan segala sesuatu yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu nantinya akan bermuara membentuk anak-anak kita pelajar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, karena kita tahu ya bahwasanya Indonesia secara khusus itu terdiri dari banyak sekali beraneka ragam, baik suku, budaya, dan agama pastinya. Nah, kita harapkan anak-anak kita mereka boleh tetap memiliki rasa persatuan, tidak terikut-ikut dengan, khususnya di media sosial saat ini banyak sekali kita tahu perpecahan karena kurangnya solidaritas, kurangnya juga saling toleransi. Nah, harapan kita anak-anak kita boleh kedepannya menjadi bukan generasi penerus ya, karena kalau generasi penerus berarti mereka akan meneruskan hal-hal yang tidak baik juga akan diteruskan, tetapi kita berharap mereka boleh menjadi generasi baru yang berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong pastinya, yang kemudian mandiri dalam arti mereka boleh bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri pastinya, dan bernalar kritis serta kreatif. Kreatif di sini adalah mereka boleh berinovasi, boleh menciptakan ide-ide baru, bahkan mereka boleh menjadi penemu mungkin ke depannya, kita harapkan. Nah, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tadi kita bicara tentang profil pelajar Pancasila, itu hal yang mau kita bentuk untuk anak-anak kita. Lalu kita sebagai pendidik, di mana posisi kita? Nah, dari filosofi pendidikan KHD tadi, di situ KHD menekankan itu merupakan tempat persemaian benih-benih. Jadi kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani, dan benih-benih itu siapa? Anak-anak murid kita itu. Nah, kita di sini sebagai petani yang mana kita menuntun anak-anak tersebut untuk tumbuh sesuai dengan kodrat mereka untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tadi dikatakan KHD bahwasanya pendidikan itu mengarahkan anak-anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, khususnya dalam pembelajaran. Tetapi kita tahu bahwa barangkali mungkin ada anak-anak yang dalam belajar mereka nggak nyaman, bisa jadi stres, mungkin karena banyaknya, kita tahu ya, banyaknya materi pembelajaran, dan bisa jadi mereka tidak bahagia, bisa jadi mereka tidak nyaman. Nah, karena apa? Salah satunya mungkin karena ada miskonsepsi. Yang pertama adalah saya sendiri juga menyadari bahwa saya terkadang mempercayai hal ini, bahwa yang pertama guru mengontrol murid. Kita percaya bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan yang keempat, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, saya coba evaluasi. Saya sepertinya juga sering merasakan atau menyakini paham ini. Padahal sebenarnya kalau setelah saya
pelajari, ternyata benar ketika kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata dengan kritik yang berlebihan pun itu dapat mengerdilkan seseorang. Itu dapat memaksa secara tidak langsung anak untuk hilang percaya dirinya. Ketika kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah terlalu berlebihan. Nah, lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma tersebut? Di sini berdasarkan kutipan dari Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari sini saya mau mengajak teman-teman, Bapak Ibu, guru kita semuanya, mungkin kita coba kepalkan tangan kita sejenak. Anggap di sini ada sesuatu milik kita yang sangat berharga yang kita mau simpan. Nah, coba dengan teman di sebelah kita, silakan ambil pasangannya mungkin. Coba bergantian. Jadi misalkan seperti saya, Miss Firda harus berusaha untuk membuka genggaman tangan saya ini, kepalan tangan saya. Jadi terserah mau dengan memaksa, mau dengan membujuk, mau dengan apapun caranya, karena kepalan tangan ini. Coba yuk. Coba. Ayo pasang sih, coba Kak. Oke, jangan kesini. Coba bikin. Coba. Mau bujuk. Kuat. Di sini pasrah ya. Oke, coba. Gantian dengan kesalahan. Gantian. Ayo. Begitu ya. Coba bisa. Ada yang berhasil. Ada yang berhasil. Anggaplah ini misalkan something spesial milik kita yang sangat berharga. Kalau mau diserahkan ke orang lain. Ada yang berhasil membuka temannya. Oke. Iya. Misalnya tidak berhasil dibuka atau tidak berhasil membuka. Dibuka tidak berhasil. Nah, Bapak Ibu, oke teman-teman, kita pasti punya alasan. Kenapa kita tidak? Kenapa kepalan tangan itu bisa terbuka? Menurut teman-teman kenapa? Menurut Bapak Ibu, kenapa kepalan tangan kita yang itu putih itu bisa terbuka? Menurut Bapak Ibu kenapa? Boleh? Karena dia capek mempertahankan ya. Iya, jadi dia sudah memperjuangkan habis-habisan, tapi yang diperjuangkan gak mau gitu. Oke, dia sedih hati. Jadinya beda pas ya. Nah, berarti tadi secara tidak langsung dari pendapat teacher Ganda tadi, berarti kepalan tangan itu bisa terbuka ketika kita yang mau memutuskan untuk membuka. Benar, setuju teman-teman? Setuju ya. Jadi mau sekuat apapun teacher Firda buka kepalan tangan saya, kalau saya tidak mau, menurut teman-teman apakah ini akan terbuka? Enggak. Tidak akan terbuka. Kita satu pendapat berarti ya. Kecuali polis lepas dan akhirnya kita merasa nggak sanggup lagi gitu kan, nggak sanggup lagi pertahankannya udah buka. Iya sudah nyerah ya. Nah dari sini kita bisa melihat bahwasanya setiap anak, individu anak itu mereka yang mengontrol diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka mau diatur, mereka akan diatur. Jadi bukan karena kita mengontrol mereka sebenarnya, tetapi kita mengarahkan. Nah anak-anak itu yang mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Dan kita, karena anak-anak itu kan mereka masih dalam tahap pertumbuhan, tahap sejauh ini. Nah kita yang mengarahkan mereka. Mau ke arah mana kontrol itu? Kita arahkan mereka. Tetapi ketika anak itu memang tidak mau dikontrol, tidak mau diarahkan, itulah yang sering terjadi yang namanya terjadinya pelanggaran. Beberapa perubahan paradigma. Yang pertama adalah banyaknya pandangan bahwasanya menyatakan kebutuhan setiap anak itu sama. Tetapi sebenarnya di teori kontrol yang sebenarnya adalah realitanya itu kebutuhan itu berbeda setiap anak. Tidak sama semua kebutuhan setiap anak, dan saya percaya kita di sini semua pasti setuju dan memahami hal tersebut. Tidak setiap anak itu berbeda
setiap anak butuh belajar tematik, tetapi tidak semua anak butuh penanganan yang sama dalam pembelajaran tematik tersebut. Nah, tetapi yang paling perlu kita tekankan di sini adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, seringnya ada paham atau pandangan seperti ini bahwasanya saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam teori kontrol yang sebenarnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa membantu menuntun, kita bisa membantu mengarahkan orang lain, mengarahkan pembentukan paradigma di dalam hal muara untuk profil pelajaran Pancasila tersebut. Kita membutuhkan yang namanya disiplin. Nah, apa sih disiplin? Ketika muncul kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Apa yang langsung terlintas? Teratur. Apa lagi kira-kira? Rajin, terarah. Ya, itu yang sering muncul ya. Nah, di sini juga ada beberapa yang saya coba buat. Hadiah, hukuman, tata tertib, ini 3 dan termasuk tadi yang teman-teman sampaikan. Dan Dewantara, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita ini dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak ada kecakapan melakukan self-disiplin itu, wajiblah penguasa lain atau orang lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka yang bagaimana? Apakah merdeka dari penjajahan? Merdeka yang bagaimana yang diri kita sendiri untuk hal yang positif, itu kita sudah dikatakan merdeka. Dan disiplin di sini berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal dengan motivasi intrinsik. Nah, teman-teman, kata-kata disiplin ini hal yang biasa, sering kita temui dalam keseharian kita di kelas atau di sekolah. Disiplin terkadang identik dengan hukuman, padahal sebenarnya itu sangat berbeda. Itu sangat berbeda. Hukuman itu kita berikan ketika dia melakukan pelanggaran. Ketika dia melakukan pelanggaran terhadap aturan, lalu kita mengatakan kita memberikan dia hukuman. Tapi yang diminta di sini sebenarnya disiplin positif. Itu artinya adalah disiplin dari anak tersebut, bagaimana kita melakukan suatu tata tertib, aturan, dan anak itu memiliki kemauan sendiri untuk melakukan hal tersebut. Dia memiliki motivasi dari diri dia sendiri karena dia memahami bahwa aturan yang ditetapkan itu adalah hal baik yang harus dia lakukan. Jadi ketika dia punya pemahaman, misalkan itu motivasi yang pertama, dan tujuan dan kita pendidik, inilah salah satu tujuan kita, tanggung jawab kita untuk menjadikan anak-anak itu memiliki kesadaran ketika mereka melakukan sesuatu karena mereka ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, yang menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika mereka percaya, oke, dengan aku belajar dengan tekun, maka aku akan bisa begini-begini. Ketika dia sudah mempercayai hal tersebut, maka dia pasti akan melakukan apa yang aturan-aturan yang namanya keyakinan kelas. Saya mengutip dari Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas kita sering buat di kelas itu yang namanya pasti ada aturan-peraturan kelas. Itu selalu ada, biasanya kita bahkan setiap awal masuk pembelajaran itu dekor kelas pasti ada aturan-peraturan kelas. Raise your hand, angkat tangan ketika mau berbicara, kemudian keep silent, banyak dengarkan guru ketika berbicara. Nah, coba sekarang saya mungkin mengajak kita semuanya juga, itu kita boleh bersama-sama mungkin evaluasi juga mungkin ya. Ini pengalaman saya. Ketika saya membuat aturan kelas itu, saya terbiasa dengan melihat dari Google. Ketika saya membuat aturan kelas,
Dan biasanya dari tahun ke tahun saya akan buat hal seperti itu, atau dari yang sebelum-sebelumnya. Tetapi di sini saya baru dapatkan bahwasanya berbeda aturan kelas dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita buat bersama-sama dengan anak-anak. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita ambil waktu dengan anak-anak di awal pembelajaran awal semester. Jadi kita ambil waktu bersama anak-anak untuk mereka boleh kasih pendapat. Kira-kira apa yang mau kita buat di kelas kita ini ya? Kita ambil waktu dengan anak-anak. Apa yang mau kita buat di kelas kita ini ya? Gimana ya supaya kelas kita nyaman? Karena yang pertama adalah mereka harus nyaman dulu di kelas itu. Baru mereka akan nyaman belajar. Apa yang mau kita buat ya? Bagaimana yang akan kita buat ya? Nah, mungkin itu yang bisa kita ajak anak-anak untuk mereka saling mencurahkan pendapat mereka. Iya jujur begini-begini. Nah, setelah itu kita rangkum apa yang sudah mereka sampaikan dan kita inginkan juga, kita rangkum di situ, dan itulah yang kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Dalam artian apa? Setelah kita membuat keyakinan kelas, maka kita ajak juga anak-anak. Oke, ketika kamu tidak melakukannya, apa? Bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Konsekuensi apa yang akan kamu terima ketika kamu tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Jadi anak-anak akan sadar, oh mereka jadi tahu, oh ini harus dia loh yang buat. Jadi mereka juga harus menerima konsekuensi atas apa yang aturan atau kesepakatan yang mereka buat. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Pasti sangat penting ya teman-teman, Bapak Ibu. Dengan adanya keyakinan kelas, maka budaya positif yang kita inginkan itu secara tidak langsung anak-anak akan melakukannya dengan motivasi diri sendiri. Bukan karena oh nanti aku dimarahin teacher, nanti aku dapat hukuman, oh nanti aku dapat hadiah, bukan. Tetapi karena mereka tahu, oh ini keyakinan kelas yang sudah kami. Hukuman bersifat tidak terencana. Gak pernah dong ada kita yang merencanakan, oh nanti hukuman ini yang hari aku mau ke sini. Gak pernah. Tetapi itu pasti tiba-tiba. Mungkin karena tiba-tiba dia melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, lalu kita berikan hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kadang tanpa kita sadari hukuman yang kita berikan, aku cuma begini-begini, tetapi sebenarnya hal tersebut secara tidak langsung menyakiti anak-anak tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan konsekuensi? Apa perbedaannya? Konsekuensi atau sanksi itu adalah sesuatu yang sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi di awal pembelajaran, sebelum memasuki awal pembelajaran, kita sudah kasih tahu bersama-sama seperti yang tadi saya sampaikan, kesepakatan kita apa, lalu apa konsekuensinya. Jadi anak-anak dari awal sudah tahu apa konsekuensinya ketika kesepakatan itu tidak dilakukan. Yang kedua, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kita discuss begini-begini, dan mereka kita ajak juga menentukan konsekuensi apa yang kamu mau, dengan kita tetap mengarahkan. Dan pada sanksi atau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Pasti yang namanya dia mendapatkan disiplin atau konsekuensi, pasti dia tidak nyaman. Tetapi itu hanya dalam jangka waktu pendek. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran. Nah, bukan konsekuensi kita berikan ketika kita sudah sepakati. Jika sampai 3 kali, misalkan ya 3 kali kamu ditegur, 3 kali kamu tidak melakukan kesepakatan, maka ini konsekuensi yang harus kamu terima. Yang terakhir, perlu memonitor. Jadi ketika kita sudah memberikan konsekuensi, si anak mendapatkan konsekuensi, bukan berarti udah kalau kamu udah dihukum ya udah selesai. Itu kalau kita hukuman. Kalau konsekuensi tidak. Ketika kita sudah memberikan konsekuensi, kita perlu tetap memonitor anak tersebut. Sampai 3 kali yang terakhir teman-teman. Nah, konsekuensi juga dapat berupa akibat langsung dari perbuatan yang baru saja dilakukan. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Yang negatif yang sering kita ucapkan adalah awas kamu ya, awas ya kalau nanti dilakukan lagi. Nah, atau yang netralnya, lakukan apa yang bisa kata saya. Nah, tetapi dalam hal yang positifnya kita bisa mengajak si anak untuk berdiskusi. Kita bisa katakan, yakin kamu mau melakukan ini?
Nah, tadi kita kan sudah sama-sama belajar tentang beberapa poin yang tadi sudah saya coba untuk berbagi untuk kita semuanya. Harapan saya adalah apa yang saya sampaikan tadi itu boleh bermanfaat untuk kita semuanya. Kita boleh saling berbagi dan saling menguatkan satu sama lain untuk boleh menciptakan budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah kita ini. Nah, di sini saya mau mengajak kita semuanya untuk melihat ke atasnya sedikit. Oke. Nah, di sini tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang didapatkan. Jadi ketika kita mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, mereka harus tahu dong itu apa tujuannya, itu untuk apa. Karena kalau mereka tidak tahu, mereka hanya mengikut apa yang kita katakan, itu tidak akan dari dirinya sendiri. Tetapi ketika dia tahu apa tujuannya, maka itu akan dari dirinya sendiri. Coba ya, di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.